Nanti kita perbagus Sarinah. Iya, betul. Kita buat kejutan. Setelah beroperasi 29 tahun, McD Sarinah mau ditutup permanen. Apa alasannya? Sebelum kita cari tahu alasannya, yuk kita lihat dulu perjalanan McD pertama di Indonesia ini. McD Sarinah merupakan gerai McD pertama di Indonesia. Ada sejak 23 Februari 1991. Lokasi yang strategis di tengah ibu kota menjadikan McD Sarinah ramai dikunjungi banyak orang, mulai dari warga Jakarta sampai turis mancanegara. Salah satunya petinju Muhammad Ali yang pernah makan di sini. Bahkan ia sampai mentraktir orang Jakarta makan McD gratis. Wow. McD Sarinah juga bisa dikatakan sebagai ikon bersejarah di Jakarta selama 29 tahun terakhir. Sesuai surat edaran yang disampaikan, McD Sarinah akan ditutup pada tanggal 10 Mei 2020. Hal ini dilakukan atas permintaan manajemen Gedung Sarinah melalui surat resmi yang diterima oleh manajemen McDonald's Indonesia. Gedung Sarinah akan direnovasi dan akan melakukan perubahan strategis bisnis pada bangunan milik pemerintah tersebut. Hal ini yang disampaikan Erick Thohir saat melakukan sidak ke Gedung Sarinah pada akhir tahun lalu. Wah, mulai nih. Mau diapain nih, Pak? Mau jadi pusat UMKM, betul? Iyalah harus. Oke. Ada kenangan apa-apa di Sarinah? Pernah nggak? Ya dulu waktu kecil kan suka beli ini juga, kaset. Kaset. Iya kan di sini. Kan dekat ini juga. Iya, iya bener. Tuh masih ada tuh, Masih kayaknya ada. Musik Plus. Lagi dilihat atapnya gitu ya. Ya kan Apa, Pak? Yang kalau dilihat apa aja, kita ngeliat di sini contoh. Hmm? Di sini ada Kickers Mhm. L, ya Iya. kan? Merek-merek asing yang bukannya berarti jelek, Mhm. tapi kan mungkin di tempat lain juga banyak. Iya. Tapi Dengan kalau di counter yang sini, berbeda, ya. di sini menjadi, mohon maaf, UKM unggulan, Mhm. orang cari batik, cari sepatu buatan Indonesia, kan ini menjadi daya tarik tersendiri, Iya. ya kan? Apalagi kalau nanti ada konsep-konsep yang lebih menarik gitu. Contoh makanan, saya nggak tahu di sini ada nggak pusat makanan. Nggak tahu nih. Pusat Ada. makanan seperti misalnya supermarket di Jepang, Oke. di mana di situ bisa belanja, tapi bisa makan. Oke. Nah, hal-hal seperti ini yang kita mau lihat kan. Perlu apa yang di-upgrade? Interiornya lah ya. Jadul ya nggak? Jadul. Hah? Ya, ya. Iya sih. Ini kan lampu-lampu juga lihat udah mati. Hah? Atasnya bolong-bolong. Ya kan kayak gini-gini. Nah, ini udah terakhir kapan nih renovasi ini? 7 bulanan. Ini kita termasuk baru, ini? Enggak, ini baru yang di atas, Pak. Yang di atas, Oh, yang atas mana? Selingnya ini, Pak. Kita baru renovasi. Oh. Nah, ini belum merambah ke sini. Bayangin Pak Soekarno bikin ini tahun 63. Ini liftnya tahun 63 dong nih. Sama, Pak. Oh, bayangin loh. Liftnya masih kecil. Lampunya kedip-kedip. Siap. Salah. Oh, lampunya mati. Bapak kalau beli batik di mana? Nggak di sini. Makanya kita mesti balikin, mesti beli Terus batik di mana dong, sini. Pak, belinya? Hah? Dibeliin ya? Iya, kalau menterinya nggak beli batik di sini berarti salah kan? Oke, yang penting saya udah dapet ini deh. Gambarannya udah ada ya, Pak? Gambarannya. Bapak udah sampai ke lantai yang paling atas tuh, Pak. Lihat furnitur, batik dan lain-lain. Mau diapakan Gedung Sarinah ini sama Bapak? Ya saya rasa begini, bahwa kalau tadi hasil bicara-bicara, saya rasa kan potensinya masih ada. Ya. Apalagi dengan nanti lebih banyak lagi turis ke Jakarta. Nah tetapi memang kan tidak bisa disalahkan siapa-siapa, karena memang ini sudah tahun 1963. Ya. Memang ada renovasi. Nah ini yang kita akan rubah. Tidak hanya renovasi di dalam, tapi secara gedungnya juga akan kita renovasi. Jadi kayak apa tuh, Tapi itu sebenarnya hanya hardware. Pak? Hmm. Tetapi yang penting softwarenya. Softwarenya apa? Produk-produk di dalamnya. Ya. Harus ada upgrade. Mhm. Nah ini yang kita mau. Selain tadi memang ada produk buatan dalam negeri,
tapi juga ada produk UKM ya dalam negeri juga, tapi yang dikurator. Di kurator tuh Ya, artinya dipilih yang memang sudah sangat bagus kualitasnya. itu ada sewa lokasi Nah, gimana tuh Pak? Ya, nanti kita bisa sistem bagi hasil, ya kan. Tapi juga di sini nanti ada 2 transaksi individu, tapi juga ada transaksi grosir. Ya, seperti tadi yang di Rotan, itu kan grosir. Nah, bisa aja kan ada pembeli dari luar negeri, misalnya dia mau beli Banyak. kain seperti ini banyak. Ah, ah. Nah, itu kita akan coba sinergikan seperti itu. Oke. Dan nanti kita juga pengen ada pusat makanan juga yang baik, ya. Jadi orang bisa juga ambil kopi buatan Indonesia, makan buatan Indonesia, tapi juga tadi bisa menjadi pusat transaksi, Cakep. tidak hanya individual. Cakep, cakep. Dan kita sedang juga mengapply kepada Ibu Sri Mulyani untuk duty free. I see. Ya, karena kalau kita lihat di Jakarta nggak ada duty free di tengah kota. Ya, Di bandara kebanyakan Di ya. Bali ada. Nah, di Jakarta boleh. Saya rasa Ibu Sri Mulyani mendukung, karena itu saya ingin manajemen Sarina juga kita upgrade. Ya, Oke. supaya punya visi ke depan. Oke. Nah, Gedung itu juga kita ganti tuh, Pak, jadi ya cakepan. kita renovasi lah, kita renovasi. Oke. Ya. Oke. Luarnya juga. Ya dong, harus. Ya. Wow. Target kapan selesai, Pak? Ya, ini yang kita nanti diskusikan dengan Kementerian PUPR, UKM, kita bersinergi supaya bisa lebih cepat. Oke. Rencana ditutupnya McD Sarina itu pun langsung ramai di media sosial. Dan gak sedikit juga netizen yang sedih, terkejut, dan juga menyayangkan tutupnya McD Sarina karena restoran yang sudah puluhan tahun ini banyak memiliki kenangan bagi warga Jakarta. Hal ini terlihat dari trending topik di media sosial. Netizen rame-rame menuangkan cerita kenangan mereka di McD Sarina seperti berikut ini. Nah, kalau kalian punya nggak nih pengalaman menarik di McDonald's Sarina yang nggak terlupakan? Tulis di kolom komentar ya.